Sejarah singkat Masjid Raya Al-Masyun Medan. Masjid Raya Al-Mahsun menjadi simbol religius Provinsi Sumatera Utara. Masjid indah peninggalan Sultan Delhi ini hanya berjarak 200 meter dari Istana Maimun. Kedua bangunan ini dibangun pada masa Kesultanan Mamun al-Rashid Perkasa Alam. Masjid ini mulai dibangun pada tanggal 21 Agustus tahun 1906 bertepatan dengan 1 Rajab 1324 Hijriah. Pembangunan rampung dan diresmikan pada tanggal 10 September tahun 1909. Seluruh pembiayaan diperkirakan mencapai 1 juta gulden atau bisa ditaksir kira-kira senilai 74 miliar saat ini yang ditanggung sendiri oleh Sultan. Awal pendiriannya masjid ini menyatu dengan kompleks Istana Maimun dan menjadi bagian dari kesultanan, karena itu pula lah masjid ini dirancang sedemikian megah. Ketika itu Sultan berprinsip bahwa kemegahan masjid lebih utama dibanding istananya. Ada 3 sebutan populer untuk masjid ini selain Al-Mahsun, yaitu Masjid Delhi dan Masjid Agung Medan. Sultan Mamun al-Rashid Perkasa Alam Syah merupakan putra Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa Alam Syah, Sultan ke-8 Kerajaan Delhi. Pemerintahannya berakhir pada 1873. Era Mahmud al-Rashid ekonomi berkembang pesat lewat pengembangan pertanian tembakau masa itu. Delhi menjadi salah satu produsen tembakau terbesar di dunia. Ia kemudian mendirikan sejumlah simbol kejayaan antara lain Kampung Bahari Labuhan pada 1886, Istana Agung Maimun 1888, sementara putranya Makmun al-Rashid ketika naik tahta pada tahun 1873 meneruskan pembangunan kejayaan ayahnya. Ia mendirikan Gedung Mahkamah Kerapatan Besar 1903 dan menjadi Al-Mahsun 1906. Setelah kemerdekaan Kesultanan Delhi yang semula masuk wilayah Sumatera Timur dilebur ke Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Arsitektur Masjid Raya Medan. Pada awalnya Masjid Raya Al-Masyun dirancang oleh arsitek Belanda Van Erp yang juga merancang Istana Maimun, tetapi kemudian prosesnya dikerjakan oleh Jatingdeman. Van Erp ketika itu dipanggil ke Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bergabung dalam proses restorasi Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sebagian bahan bangunan diimpor antara lain, marmer untuk dekorasi diimpor dari Italia, Jerman dan kaca patri dari Tiongkok, dan lampu gantung langsung dari Prancis. Jatingdeman, sang arsitek merancang masjid ini dengan denah simetris segi 8 dalam corak bangunan campuran Maroko, Eropa dan Melayu, dan Timur Tengah. Denah yang persegi 8 ini menghasilkan ruang bagian dalam yang unik, tidak seperti masjid-masjid kebanyakan. 4 penjuru masjid masing-masing diberi beranda dengan atap tinggi berkubah warna hitam, melengkapi kubah utama di atap bangunan utama masjid. Masing-masing beranda dilengkapi dengan pintu utama dan tangga hubung antara pelataran dengan lantai utama masjid yang ditinggikan, kecuali bangunan beranda di sisi mihrab. Bangunan masjidnya terbagi menjadi ruang utama, tempat wudhu, gerbang masuk, dan menara. Ruang utama, tempat salat, berbentuk segi 8 tidak sama sisi. Pada sisi berhadapan lebih kecil, terdapat beranda, serambi kecil yang menempel dan menjorok keluar. Jendela-jendela yang mengelilingi pintu beranda terbuat dari kayu dengan kaca-kaca patri yang sangat berharga, sisa peninggalan Art Nouveau periode tahun 1890 sampai tahun 1914, yang dipadu dengan kesenian Islam. Seluruh ornamentasi di dalam masjid baik di dinding, plafon, tiang-tiang, dan permukaan lengkungan yang kaya dengan hiasan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Di depan masing-masing beranda terdapat tangga. Kemudian, segi 8 tadi, pada bagian luarnya tampil dengan 4 gang pada keempat sisinya, yang mengelilingi ruang salat utama.